sampai ke belakang dan juga kita lihat. Kalau dari prediksi kali ini, menurut Pak Pulung lebih ke arah yang mana? Aku AE sih, Kak. Kamu AE? Untuk Opung Wawa? Alter Ego. Aku entah mengapa Alter Ego juga karena sangat draft yang kuat. Bahkan lihat di arah jungle Celiboy bakal coba diharas oleh seorang Facehugger pun gak mampu dilepaskan begitu. Jadi caster Indonesia 3-3 menuju ke arah Alter Ego ya Pak Produser ya. Oke. Dan menuju ke arah sisi mid lane-nya. Godiva akan coba untuk melakukan gating. Udil ini bakal dipaksa menggunakan Wings by Wings-nya dan juga Flicker-nya. Kenapa? Karena high di level 4 sebentar lagi dia bakal melakukan sebuah initiate first blood ketika Udil tidak memiliki satu buah Flicker dan Wings by Wings. Yep, terlihat barusan Energy Impact, Cross Crow semuanya dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Menambah lagi levelingnya, menambah lagi XP-nya. Leo Murphy tetap menjaga area defensif yang mereka miliki di awal. Melissa dan Beatrix. Melissa udah pasti nikmat banget dengan Mothers yang dia milikin. Ya, pressure pastinya untuk Kabuki ya. Karena dia harus bisa nge-defense apalagi sudah agak di nerf. Tapi wow! Wow, what happened? Aura Fire kali ini harus coba untuk menampar para caster. Kalau draft mereka ini bisa mengalahkan draft dari Alter Ego. Karena all caster Indonesia-Inggris menuju ke arah Alter Ego by draft pick. Tapi tentunya sebentar lagi bakal ada objektif yang akan dipertandingkan. Dan dua kali ini memiliki dua keuntungan. Celiboy punya Soundrush, Hai punya satu buah heavy spin. Bahkan di depan sana, Hai seorang diri, Godiva is coming up, Pai. Dan satu buah retribution tidak berhasil didapatkan oleh Pai. Shield altar dibuka, Leo Murphy seorang diri dan Wildcard. Save for the day. Dan masih ada Flicker Pak Pulung. Cukup berani untuk menahan badan di belakang. Ada waktu yang memang sedikit terbuang juga di area tersebut. Tapi Leo Murphy berhasil menghadang beberapa player untuk tidak mengejar ke arah rekan-rekannya. Dan menjadikan dirinya loh pusat perhatian dari Aura Fire. Hanya saja sebelumnya Pai. Hey, Anda mengejutkan kita semua ya, bisa ngambil turtle loh. Satu buah Stardust Dance, itu dia ternyata dengan sedikit jogetan dari Esmeralda. Esmeralda? Oke, biasa. Untuk pembuka aja. Tapi kalau misalnya aku lihat, dari segi emblem Opung, silakan. Ya, Magic Worship yang dipakai oleh kedua mid laner kita kali ini akan menambahkan ya. Adanya burn effect juga, belum lagi ditambahkan nanti dengan glowing one. Mungkin next atau item kedua atau item ketiga dari mid match kita kali ini. Oke, Contoh dikeluarkan tapi Tarsier terketut. Oh my god, Benjol, Celiboy the Miracle Boy. Harus terkena first blood, tercedut begitu saja. Hai, mendapatkan keuntungan. Celiboy the Miracle Boy. Memang kalau dari segi one by one situation ya, ini dimenangkan oleh seorang Akai. Tapi untuk segi objektif, dia nggak kalah dari seorang Lancelot. Yap, Dan ini di-poking begitu saja, mencoba di-cover. Recall, tas-tas dari Godiva di depan, the original tas-tas Leo Murphy. Dive dikeluarkan, Hai menuju ke belakang. Go away, masih ada tembakan Facehugger. Bakal coba untuk sedikit menutup pergerakan dari Udil. Buset, ini serangannya ya. Terus-terusan mereka berikan. Walaupun tadi sebelumnya mereka udah mengeluarkan lagi ke arah satu heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Ya, kita tahu informasi ada. Tapi mereka tetap pergi ke atas Om. Apa rencana sebenarnya di situ Om? Pastinya untuk mendelay sebenarnya sih. Adanya delaying ke arah dari Nino biar tidak terlalu cepat untuk mendapatkan item yang diinginkan. Sementara untuk di tempat yang berbeda, Alter Ego juga mereka sanggup untuk nge-mirror apa yang dilakukan oleh Aura Fire yang berada di top lane tadi. Oke, lagi-lagi ini akan menjadi perebutan objektif. Apakah Pai akan mengamankan? Tapi kalau dari segi tim fight, mereka diunggulkan. Belum ada heavy spin, perintah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka memaksa tim fight. Karena Udil udah standby on position. Pai terkena sedikit poking damage. Ini pun gak baik untuk melakukan tim fight selanjutnya. Heavy spin dikeluarkan. Celiboy mereka main terjepit. No retribution. Hai, mengalahkan objektif dengan mudah. Karena tidak ada kontes retribution dari tim Alter Ego Info. Dan mulus sekali tapi di bagian atas. Ditarik. Coba lihat ada lagi sebuah pergerakan di mana Wild Charge-nya tadi menghajar langsung ke arah 3 player dari Amit. Tapi Godiva memberanikan diri mendorong mundur habis-habisan siapapun player dari Alter Ego. Dan Aura sejauh ini membuat kita tertampar. Aura Fire mengamuk dengan apinya saat bakal di arah bottom lane. One by one situation, adu mekanik, lama-lama rematik. Tapi dari top lane, Godiva baiting. Ini permainan Godiva. Baiting, hating, dia selalu memancing keributan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Celiboy dan Miracle Boy gak boleh keluar terlebih dahulu. Gak boleh menampakkan wujudnya Opung Wawa dan juga Pak Pulung. Yap, sejauh ini
cukup mereda lagi. Menurunkan lagi temponya. Hanya saja counter initiation yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura ini pintar banget sih Om. Oh oke, satu bahaya lagi. Esmeralda pun menjadi korban untuk kali ini dan mereka berhasil melakukan sebuah aksi penculikan di mana tadi ada satu outer turret di area atas yang dihancurkan dan sekarang bergerak di bagian bawah. Semuanya menimbulkan efek yang sangat baik. Oh my god, the new axe effect ini dia. Sally Boy berhasil menghindari dengan wanginya. The better you smell, the better you play. Dan bahkan bukan itu aja, mencium bau ganking di arah top lane. Ini para pemain dari tim Alter Ego harus coba mundur. Leo Murphy, watch out for covering. Nino, where are you going? Heavy spin gak berhasil dan go away. Berhasil membuat seorang Hai gak mau extended team fight. Oke, tapi dengan dibukanya go away, ini ada turtle yang bakal spawn juga. Dan kita lihat dari itemnya kali ini, Clock of Destiny sudah diselesaikan oleh Facehugger. Tapi tahan dulu, bakal ada tim fight yang terjadi. Yap, ini dengan beberapa item yang udah mereka milikin, tapi di tengah ya, ini full 5 player. Mereka udah siap setelah mendapatkan satu objektif di atas, satu objektif di bawah. Mereka memusatkan lagi kekuatannya dan sekarang ada turtle yang udah hadir. Tapi di bawah ada sebuah gangguan yang memang dilakukan oleh Sally Boy seorang diri, tapi malah dirinya kali tertabrak. Dan juga ditarik untuk yang ada Leo Murphy mencoba untuk langsung memberikan bantuan. Tapi tidak akan bertahan lama, akan menghilang sudah. Oh my god, Esmeralda button one shot. Ini kok bisa diselamatkan. Udil tersisa seorang diri di arah bottom lane. 2 distraction, 2 core, Alter Ego hilang. 4.000 gold difference. Ini yang menjadi simpan jarak tengah. Heavy spin kembali. Pai menjadi pilihan utama. Tapi dia menhantam for Israel. Fighter kicked out. No frontliner. Kali ini Kabuki menunjukkan permainan dengan Patrick ya. Sudah di nerf tapi it's okay. This is my power hero. Di tangan pilot yang tepat, Hero Nerf pun akan menjadi satu sosok yang berbahaya. Ya, dengan item dia BOD yang sudah selesai. First item tadi adalah Hunter Strike bagi Kabuki. Dan itulah sebabnya kenapa kita melihat adanya damage yang besar. Apalagi dengan penggunaan biru yang dipakai. Mirip DHS tapi damage-nya tadi ya. Pendeknya full sakit ya. banget. Sakit banget. Aku kira DHS tadi. Itu Esmeralda. Iya, itu Esmeralda masalahnya. Yang bisa di posisi seperti itu, kalau nggak DHS, Malefic, ya udah Hunter Strike. Hunter Strike, ya. Penetration. Penetration, semua penetration harus digunakan dan bahkan kalau bisa aku bilang ketika Kabuki nanti punya WON, ini bakal berat lagi untuk Nino. Berat lagi untuk seorang Sally Boy masuk ke dalam. Sally Boy ada Miracle Boy. Harus mundur, terlalu tebal semua. Retribution di spawn point. Sally Boy, where are you going? Terjepit! Gak bisa dijemput. Sally Boy, the Miracle Boy. Harus tumbang. Dan bahkan buat kalian semua di rumah, jangan lupa nomor MPL sambil order gap hingga diskon 90% scan. Di mana apa? Langsung ke grb.to/MPL atau scan dari QR code yang ada di bawah sini. Surprise! Oke. Ini untuk sekarang, kalau kita anggap ini adalah sebuah buku, Aura Fire udah bisa memiliki halaman pertama, membuat daftar isinya, membuat isinya. Hanya tinggal rangkuman terakhir nih. Waduh Iya ya. kan? Iya karena dari Sally Boy dia terpick off 4 kali loh. Iya. Dan ini hampir gak ada ruang gerak sama sekali sekarang untuk Sally Boy. Betul, ini Sally Boy terlihat untuk efektivitas skill yang dia miliki. Semuanya terbengkalai loh. Betul. Untuk pancarnya, untuk phantom executionnya, untuk Jaiton Rose-nya. Semuanya bisa digocek oleh pemain dari Aura Fire. Karena masalahnya ketika Sally Boy menggunakan Lancelot, emang tujuan utamanya bukan untuk melakukan power di team fight. Yep. Power di farming. Power di farming dan pick off ke arah backline. Itu tujuan utama dari seorang Lancelot. Tapi masalah utamanya di sini dari early aja mereka dipatahkan. Yep. Sedangkan Lancelot itu adalah hero early. Mid to the late game akan cukup terseok-seok dan ini cukup mengandalkan 3 hero kalau menurut aku. Dia sangat mengandalkan Farsha, Gok, dan juga Pai. Kenapa? Mereka harus membuat Nino menjadi free hit. Pai lakukan distraction dan bahkan lihat damage yang diberikan oleh seorang Kabuki terlalu sakit. Pai hanya bisa memberikan waktu berputar, berkutat di arah yang sama tanpa bisa dijemput sama sekali. Wow. Melihat adanya satu buah Lord yang sudah didapatkan Aura Fire bergerak ke arah bottom lane dan lihat 9-0 point kill. 9-0 loh poin killnya loh. Ini benar-benar kita sejauh ini ditampar dari apapun yang udah kita prediksikan ya. Benar. Tertampar habis-habisan. Karena Aura Fire mereka tim fight-nya rapi banget tadi ya. Fredrin yang bisa ngehalau 4 pemain dan Esmeralda waktu kelihatan. Itu yang jemput 4 orang sekaligus. Kalau dikalkulasikan damage mereka kurang. Tapi mereka pick off satu persatu. Mereka tahu 5 versus 1 masih ada damage. Tapi untuk baku hantam mungkin mereka agak sedikit kekurangan. Sally Boy, Miracle Boy kali ini tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia nggak punya purple buff. Pai memotong cutting minion dengan cukup baik di tengah. Tapi Pai harus coba rotasi langsung ke arah atas.
Kenapa? Kalau dia ke arah bawah, ini malah tempat para pemain dari tim Aura Fire berkumpul. Iya, ini hanya tinggal bagaimana nanti Aura Fire untuk Oh, dia mendobrak potong. habis ya. Dia potong di base nih harusnya. Waduh. Apakah Pai pulang atau dia potong ke arah base? Potong ke arah base. Potong ke arah base. Yes, dan bakal lihat Final Strike masih bisa ditanggulangi oleh seorang Udil. Ini masih bisa ditanggulangi dan dia bakal coba dipotong satu wave di tengah untuk seorang Pai. Pemotongan yang bagus membuat Aura Fire gak bisa masuk lebih dalam lagi untuk wave selanjutnya. Nah ini yang gue sebutin tadi, ini yang harus dilakukan oleh Aura Fire adalah hanya garis akhirnya. Masalahnya Alter Ego Esports punya 2 high ground loh. 2 high ground yang sangat-sangat baik Melissa, punya jarak yang jauh banget. DPS-nya sakit luar biasa. Sementara untuk Parsia itu sendiri, tapi sekarang coba lihat Pai-nya mau ke arah mana. Paling Starmoon ditarik lagi oleh Facehugger. Yap, dan bener aja. Namun Pai-nya masih bisa selamat sejauh ini ditembak oleh Renapati. Tidak kena. Lionel Pai! This is it, gocekan maut. Flicker dikeluarkan, baik time dilakukan. Pai, can you do it? Can you still survive? Dan Pai still survive. Oh, the top lane. Tidak terlalu lama, tapi it's okay, no problem. Itu waktu yang mahal dikeluarkan oleh seorang Pai dari top lane. 10 poin kill tanpa balas satupun sejauh ini. Memutar otak jauh lebih keras. Itulah yang harus dikeluarkan oleh Alter Ego Esports. Player Gold by UBS Gold, Opung Awas silakan. Yes, Kabuki masih berada di atas sana. Dan cukup jauh jaraknya dibandingkan dengan Nino atau bahkan dari Hai sendiri. Jadi ada perbedaan satu item yang dimainkan oleh Kabuki. Dan Beatrix dia dengan pemberian damage yang sangat besar sekali. Ini berarti bahwa dari kontes Lord bisa di start oleh Aura Fire dan mereka bisa memancing Alter Ego untuk masuk ke sana. Karena team fight, bicara dengan kehadiran dari Fredrin, memang dia lemah untuk hero range. Tapi untuk hero melee dia sangat kuat. Oke, Lord penentu, kalau menurut aku pribadi. Ada yang cukup berbahaya, Fluffy, terlalu dalam. Tapi itu distraction yang dia lakukan. Bahkan para pemain dari tim Alter Ego, mereka tidak ada yang bisa menuju ke arah Lord. Sedangkan itu 2 player di arah top lane. Alter Ego bakal coba untuk mendorong wave mereka. Mencoba untuk melakukan distraksi. Leo Murphy memberikan informasi ini saatnya untuk Nino pulang. Lordnya cukup penentu, kenapa? Best turret kemungkinan besar hampir Hancur. 50% hancur di arah bottom lane. Apakah mereka bisa melakukan defensif? Karena dari segi Udil, ini dia belum memiliki keunggulan. Dia tertinggal 3 level dari seorang Hai dan juga Kabuki 2 level. Ini dia Facehugger Opung. Ya, untuk Facehugger sendiri dengan Faramis yang dipergunakan ya. Dan ya kita tahu bagaimana assist dari Facehugger sendirinya bukan mid laner yang mencari point kill. Dia lebih ke arah team fight dari Aura Fire. Dan itulah yang dilakukan secara terus-menerus, pick off, main 5, bahkan berhadapan ganking 4, ganking 5 yang sering dilakukan oleh Aura Fire. Oke, tapi Sally Boyd akan mencoba mencuri sedikit celah kecil di arah Volting. Best turret akan dipecahkan dengan pasti. Tapi di Alter Ego di arah bottom lane mereka masih ada sebuah high ground defensif dari Udil dan lihat Manov dari seorang Nino. Tapi Alter Ego, lihat Sally Boyd dan Michael Boyd mencoba untuk melakukan best race. Tapi nampaknya apakah Aura Fire terlebih dahulu mengamankan game yang pertama? Best race yang dilakukan dari Alter Ego versus Aura masih dimenangkan oleh tim Aura Fire. Karena Sally Boyd